الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الذي بنعمته تميم الصالحات، نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، نحمده ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwani fillah rahimakumullah, Bapak, Ibu-ibu jamaah sidang majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentunya kehadiran kita di malam hari ini tak lain dan tak bukan mengharapkan daripada kebaikan-kebaikan Allah. Oleh sebab itu, hendaklah kita, sepatutnya seorang hamba mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Kalaulah seandainya kita ingin menjadi orang yang perhitungan atas pemberian Allah, saya yakin dan percaya Pak, tidak usah dari seumur hidup, menghitung 1 tahun saja, 1 bulan saja, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, niscaya pasti akan terlewatkan nikmat-nikmat tersebut. Maka oleh sebab itu, hendaklah sebagai seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena sampai hari ini kita masih dititipkan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Tanda-tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah itu bukan hanya mengucapkan hamdalah, tapi dia betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah berikan dengan moto wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Jadi menggunakan waktu yang Allah berikan untuk kita ini, kita gunakan betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia Pak. Jadi setiap langkah kita niatkanlah semata-mata karena Allah. Itulah yang kita harapkan Pak. Dan itulah tanda-tanda orang yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Karena setiap langkahnya pasti akan dihitungkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kebaikan itu belum Allah balas sekarang, tapi Allah simpan untuk kebaikan, betul-betul kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah. Izin ya Pak ya. Cek. Yang di luar dengar ya Bu. Ya. Bapak Ibu jamaah sidang taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam muqaddimah itu kenapa selalu kita dianjurkan bersalawat kepada Nabi? Ini dia Pak. Sedikit saya buka rahasia
Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah Allah jamin dan kita percaya dia yang membuka pintu surga. Salawat itu artinya apa, Pak? Mendoakan Nabi, kesejahteraan, keberkahan kepada Nabi. Lantas ada sebuah kisah, mudah-mudahan kisah ini menjadikan inspirasi di antara kita. Ada dua orang pemuda di dalam kendaraan, yang satu ini orangnya sangat kritis. Kemudian dia bertanya dengan saudara yang di sebelahnya, kebetulan seorang mukmin. Ditanyanya lah, wahai fulan, bukankah Nabiullah Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga? Lantas kenapa engkau juga sering diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi? Apakah jaminan Allah itu palsu? Betul enggak, Pak? Timbul pertanyaan kecil di dalam hatinya. Bingung seorang pemuda itu, Pak. Iya juga. Bukankah Nabi ini sudah dijamin masuk surga? Kenapa kita berselawat lagi kepada Nabi? Kebetulan di sebelah di antara mereka ini duduklah seorang ulama. Ini kisah asli, Pak. Saya dapatnya dari ulama itu langsung menceritakan kepada kami. Mungkin mereka dua orang mahasiswa. Apa kata beliau? Sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabnya sangat gampang, Pak. Dia berikan sebuah ilustrasi kepada kita. Kalaulah seandainya pohon yang besar, di bawahnya ada tumbuh-tumbuhan yang kecil. Ketika kena hujan, kira-kira yang di bawahnya kena enggak, Pak? Langsung kena hujan enggak? Enggak kan, Pak? Terlindung oleh pohon yang besar. Kalau hujannya lambat-lambat, terus-terusan, akhirnya apa, Pak? Yang bawah juga basah. Bingung pemuda ini, maksudnya apa? Belum bisa juga dia menangkapnya. Tapi dia seorang yang kritis, penasaran. Kasih contoh yang lain, Buya, katanya. Kalaulah seandainya ini air minum, kita isikan dalam sebuah gelas, di mana gelas itu sudah penuh, Pak. Ada piring, ada gelas, ada air penuh. Terus kita isi airnya. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Melimpah. Melimpahnya kemana, Pak? Ke piring. Artinya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memanjatkan doa kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lain dan tak bukan doa itu kembali kepada orang yang di bawahnya. Artinya Nabi Muhammad itu sudah dijamin, sudah penuh, Pak. Kebaikannya sudah penuh. Berkahnya sudah penuh. Ketika kita mendoakan, maka berkah dari Nabi itu akan turunlah kepada kita. Makanya dianjurkan di antara kita yang ingin mendapatkan pertolongan Nabi, ingin mengharapkan syafaat Nabi, maka perbanyaklah salawat. Salawat ini banyak caranya, Pak. Boleh yang sering kita baca di dalam solat, lebih bagus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau di luar salat mau kita pakai, boleh yang daripada itu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dengan cara melafazkan dengan betul-betul tulus, baik itu dengan lantunan yang indah, selagi tidak menyalahkan daripada penggunaan pembacaan salawat. Mohon maaf sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang mereka pandai bersolawat tapi tidak pandai menempatkan solawat kepada diri mereka. Contoh, mereka bersolawat menggunakan alat musik sehingga ada yang bergoyang. Inilah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempatkanlah kepada sesuatu yang lebih baik agar berkahnya juga sampai kepada kita. Nah, itu dia, Pak. Maka bersalawat boleh yang panjang, boleh yang pendek. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini cara kita berselawat kepada Nabi dengan penuh ketenangan. Dan ini sering kita dengarkan ketika kita masih kecil, Pak. Begitulah ajaran orang tua kita ketika menidurkan anak-anaknya dengan cara bersolawat. InsyaAllah kalau kita punya anak bayi, sering-sering kita lantunkan solawat dengan merdu, insyaAllah keberkahan timbul kepada kita. Ini baru, Pak. Oleh sebab itu perbanyaklah solawat. Terkhusus hari ini kita masuk pada bulan Rabiul Awal, juga dikenal oleh sebagian orang dengan bulan Maulid, ya Pak ya. Bulan Maulid ini kalau saya pribadi untuk memperingatinya tidak ada yang salah. Apa yang salah ketika kita hanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya? Ada orang melakukan maulid, di dalamnya ada yang berdendang, ada sesuatu yang sehingga ta'limnya, ilmunya itu tidak sampai kepada jamaah. Maka hari ini Bapak Ibu jamaah ta'lim ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh MC kita tadi, materi kita yang ingin kita bahas malam hari ini adalah keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat relevan sampai akhir zaman. Ini dia, Pak. Mari kita masuk ke dalam topik pembahasan kita. Karena kalau kita bahas maulid ni banyak, Pak. Setidak-tidaknya kalau kita bahas maulid itu ada namanya sirahnya. Mulai daripada kejadian pasukan gajah sampai nanti dengan lahirnya Rasulullah, kisahnya dibesarkannya Rasulullah itu panjang. Saya rasa nanti enggak cukup waktu kita. Maka yang ingin kita sampaikan daripada kegiatan maulid itu ada namanya esensi daripada maulid itu yang ingin kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Itulah salah satunya esensi daripada melaksanakan bulan maulid, memperingati mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu, yaitu adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, Pak. Kenapa? Karena dengan adanya maulid itu kita bisa lebih mengenal Rasulullah, terkhususnya bagi anak-anak kita yang belum pernah mendengarkan kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang setiap tahun memperingati mengenang, maka kita akan kenal dengan Rasul. Ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Makanya kita supaya cinta kepada Nabi mesti kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, Pak. Kemudian apakah keteladanan Nabi ini sampai hari ini masih sangat relevan sampai akhir zaman? Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya belum pernah mendengar satu pun akhlak daripada Nabi itu yang bertentangan dengan syariat, dengan norma-norma yang berlaku. Ini dia, Pak. Sesuai daripada firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah. Ini kalimat penekanan nih, Pak. Sungguh kata Allah, sudah ada pada Nabi itu uswatun hasanah, suri tauladan yang sangat baik. Maka hendaklah kita menyandarkan setiap daripada akhlak-akhlak kita, akhlak daripada anak-anak kita, condong kepada apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Lantas bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita? Ini dia, Pak. Kalau kita ingin melihat secara spesifikasi, maka hendaklah kita betul-betul melihat dari segi mana yang ingin kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, kalau kita ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Perhatikan, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan contoh kepada para sahabat. Bagaimana dia menjadi seorang imam? Baik itu imam dalam ibadah, baik itu imam sebagai kepala keluarga, baik itu imam sebagai pemimpin terhadap pada sebuah negara. Kita ambil contohnya bagaimana adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangganya. Ini dia, Pak. Kalau kita ingin mencontohnya, contohlah kepada Nabi. Apa yang dapat kita ambil contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159, maka dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Allah katakan bahwasanya salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berlemah lembut terhadap istrinya. Ini dia, Pak. Bagi kita, khususnya bagi bapak-bapak sebagai kepala keluarga, dan tidak terlepas juga khususnya juga kepada seorang istri. Nabi mencontohkan daripada kehidupannya sebagai kepala keluarga, ada saatnya menjadi orang yang tegas, bukan yang keras. Dia menjadi orang yang tegas, tapi Rasulullah SAW lebih banyak mencontohkan di dalam rumah tangganya menjadi seorang laki-laki yang lemah lembut. Ini dia, Pak. Apa contohnya Nabi Muhammad SAW berlemah lembut terhadap istrinya? Tugas yang ada di rumah itu, Pak, lebih sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, Pak. Kemudian dia senantiasa selalu memuliakan, menggembirakan hati daripada istrinya. Ya, Pak, ya. Kalau bisa kita, kalau kata Nabi itu memanggil Aisyah itu siapa, Pak? Humairah. Lantas bagaimana kita dalam berkeluarga? Saya yakin di sini ada yang sudah berkeluarga 10 tahun, 15 tahun. Kalau ingin keluarga kita tetap harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, contohlah Nabi, Pak. Barangkali mungkin dengan kesibukan hari-harian kita sehingga lelah, sehingga keharmonisan di dalam rumah tangga ini mulai berkurang. Betul enggak, Pak? Lantas apa contoh Nabi? Bagaimana Nabi selalu menggembirakan hati istrinya dengan panggilan, bukan panggilan asli, Pak, Humairah. Artinya apa? Wanita yang pipinya kemerah-merahan. Ini kalau orang Arab, Pak, nyebut kayak gitu sudah suatu pujian, Pak. Nanti sampai rumah coba Bapak buat kayak gitu. Kok merah-merah, ini menghina nanti ini kata ibu, ya kan? Zaman sekarang udah banyak, Pak, wanita yang pipinya kemerah-merahan, ya. Tapi cukup sampaikan kepada istri, jangan lihat istri orang lain, tak boleh. Kalau nak bagi kita yang supaya menyenangkan, boleh panggil adinda, ya, istriku tersayang, boleh. Jangan, tapi yang menurut dalam ajaran Islam, memanggil yang kurang tepat itu adalah memanggil panggilan yang tidak tepat pada tempatnya. Contoh, seorang suami manggil istrinya ibu, tak boleh, Pak. Bu, ada yang seperti ini kadang manggil mak, padahal bukan mamaknya. Ini juga, ini tidak dianjurkan di dalam Islam. Kalau perlu panggillah, walaupun kita sudah berumur, rambut sudah mulai putih, berlemah lembut, itu boleh. Usahakan ganti kata panggilan. Sampai ini rumah nanti, Pak, kalau ada panggilan-panggilan yang kurang menyenangkan, coba ganti panggilan yang menyenangkan. Apa kira-kira? Jangan-jangan ingat masa-masa masih muda 20 tahun yang lalu, ya, Pak, ya. Sebelum menikah panggilannya apa? Diingat lagi.
diulang lagi ketika kita sudah masuk usia pernikahannya yang sudah lama. Mungkin terasa agak aneh, tapi itulah candanya kita mencari sesuatu yang baru di dalam rumah tangga. Kemudian kita membantu pekerjaan-pekerjaan istri kita. Kemudian apalagi bagi seorang istri, dianjurkan oleh juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disunnahkan, bahkan begitu besar pahalanya ketika seorang istri memberikan minuman kepada seorang suaminya. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan pahalanya luar biasa, Pak. Pulang kerja capek, istri datang bawakan air minum. Ya, sunnah itu bukan berarti semua yang dikerjakan oleh Nabi, tapi bisa saja dikerjakan oleh istri Nabi, disampaikan kepada Nabi, itu juga termasuk. Kenapa? Itu dicontohkan dan dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada juga jamaah ini yang bertanya, Pak, Ustadz, kalau yang disebut dengan sunnah itu kan semua yang disandarkan kepada Nabi. Benar, baik itu perkataan, perbuatan Nabi. Betul. Kami kan perempuan, Nabi laki-laki, Ustaz. Berarti kami tak bisa seperti Nabi. Tidak semua yang dikerjakan Nabi itu harus kita ikuti. Bagaimana pula perempuan harus mengikuti laki seperti para laki-laki? Tidak mungkin. Lantas di dalamnya juga terdapat sebuah keputusan, ketetapan para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga termasuk sunnah yang diajarkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah bagaimana cara mengantar minum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas juga kita meminum air minuman daripada gelas pasangan kita juga diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, Pak. Mungkin ilmunya enggak seberapa, tapi mudah-mudahan kalau betul-betul kita jalankan yang seperti ini, Pak, insyaallah minimal di dalam rumah tangga kita yang mungkin hubungannya kurang terasa misterinya, insyaallah dengan betul-betul menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbul kemisteri sehingga rumah tangga kita betul-betul terasa penuh kehangatan. Ini dia, Pak. Kita ngambil contoh yang kecil-kecil saja. Apa contoh yang lain? Hendaklah kita, mungkin yang jarang kita lakukan mungkin adalah ketika makan sepiring berdua. Ini, Pak. Masya Allah. Mungkin sudah jarang sekali kita makan sepiring berdua dengan pasangan kita. Ya, Bu, hendaklah kita menjalankan sunnah-sunnah yang kecil supaya apa? Rumah tangga kita betul-betul menjadi harmonis. Ini hanya untuk orang yang sudah berkeluarga. Bagi yang masih lajang belum dibenarkan. Mudah-mudahan segera ditemukan jodohnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah contoh yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di dalam rumah tangga kita betul-betul mendapatkan kehangatan. Dan ini insya-Allah akan betul-betul sejalan daripada syariat Islam kita sehingga kita betul-betul bisa menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita contoh pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal orang yang lemah lembut, tapi bagaimana ketika sahabat melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keras, tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seseorang yang tidak patuh kepada suaminya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disuruh tinggalkan. Ketika seorang anak tidak lagi berbakti kepada orang tuanya, dan ini juga disebut anak yang durhaka, Nabi tegas terhadap mereka. Bahkan di dalam riwayat juga dikatakan pada kaum muslimin yang enggan datang ke masjid, juga tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil contoh juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pembisnis, sebagai seorang pedagang. Apa yang dia lakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga akhlak dan etikanya terhadap konsumennya. Berkata dengan baik, berkata dengan jujur, kemudian beliau menjagakan kedisiplinannya. Tentunya hal-hal kecil ini, Pak, kalau kita jaga, insya Allah keberkahan Allah akan selalu dilimpahkan kepada kita.
Bapak-bapak jamaah sidang salat ba'da maghrib rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita hanya mengingat segelintir daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Timbul pertanyaan, kenapa tidak ada ghirah? Kenapa tidak ada semangat daripada kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan sunnah-sunnah yang kecil sekalipun enggan kita melaksanakannya. Barangkali seperti mau tidur, dianjurkan berwudu, melakukan salat sunnah, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa. Bahkan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ketika ada hidangan di depan kita. Ini yang sering terlihat ini, Pak. Dan ini barangkali mungkin kita tidak, tapi kepada anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika berhadapan dengan hidangan yang banyak, maka disunahkan kata Nabi mengambil hidangan yang ada di depan kita. Jangan mengambil hidangan yang jauh. Ini perkara kecil, Pak. Tapi bagaimana cara kita menegaskan kepada anak-anak kita? Lantas kenapa kita enggan melaksanakan, menyampaikan daripada sunnah-sunnah yang kecil itu? Bisa jadi tanda-tanda iman kita dalam keadaan melemah. Ini dia, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwasanya iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Yang sangat meruginya kita yang sudah masuk meranjak daripada usia yang sudah mulai senja, iman kita enggak pernah naik-naik. Iman kita turun terus. Masya Allah. Termasuk orang yang merugi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Tanda-tanda orang yang merugi itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Surah An-Nisa ayat 142. Kata Allah, tanda-tanda orang yang imannya melemah, giroh semangat Islamnya kurang, yaitu contohnya adalah, dan apabila seseorang berdiri untuk melaksanakan solat, dia solat tapi penuh dengan kemalasan. Ini dia, Pak. Mudah-mudahan ini jauh daripada kita. Artinya apa? Ada orang melaksanakan solat tapi solatnya hanya untuk menggugurkan dosa. Maka tanda-tanda iman seseorang yang lemah sehingga dia tidak mampu menjalankan, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah dia menganggap remeh daripada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat tapi dia dalam keadaan malas. Ada orang yang datang ke masjid, datang solat, setelah solat udah selesai, tanpa dia memahami daripada bacaan-bacaan solat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pertemuan yang lain dengan buya-buya kita, ustaz-ustaz kita yang lain, dijelaskan bagaimana kita mendapatkan solat-solat yang khusyuk. Salah satunya, hendaklah kita betul-betul memahami daripada bacaan-bacaan solat kita. Kalau saya, Pak, khususnya di dalam doa iftitah itu, betul-betul kita menyerahkan diri kepada Allah. Itu hakikatnya sebenarnya, Pak. Selain di dalamnya rata-rata doa iftitah itu adalah pujian kepada Allah, tetapi itu adalah penyerahan diri kita kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku serahkan, kuhadapkan wajahku kepada Allah. Wa mahyaya wa mamati. Untuk hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kemudian salah satunya yang dapat kita jadikan renungan di dalam solat yang perlu kita maknai, kalau saya pribadi, Pak, ini sedikit nasihat, mungkin baik bagi saya, mungkin baik bagi kita. Ketika membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Barangkali kita ibadah
tapi hati kita betul belum mengenal kepada Allah. Ketika kita melaksanakan solat, tapi solat kita belum lillahi ta'ala, tetapi hanya untuk ketakutan kita kepada api neraka. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda iman seseorang dalam keadaan lemah. Kemudian apa tanda-tanda seseorang dalam keadaan yang lemah sehingga dia tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam berakhlak, yaitu menganggap remeh daripada perbuatan dosa. Baik itu perbuatan dosa yang kecil, yang sedang, apalagi berat. Dia menganggap remeh. Barangkali menganggap dosa ini kecil, tapi diulang-ulang berulang-ulang sehingga nanti dengan taubat juga bisa. Ketika orang sudah menganggap remeh terhadap dosa, maka ini jujur Pak, dalam keadaan lemah imannya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini selalu menjadikan iman kita bertingkat-bertingkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita. Mulailah daripada mengerjakan sunnah-sunnah Nabi yang kecil, baik itu di dalam masjid, baik itu di dalam rumah tangga kita. InsyaAllah keberkahan akan turun kepada kita. Ingat daripada sebuah perkataan Kiai Haji Maimun. Beliau ini Pak senang sekali memberikan motivasi kepada kita. Salah satunya apa kata Kiai Haji Maimun? Barangkali semut yang tenggelam di dalam gelas tadi, ketika engkau selamatkan, bisa jadi itulah wasilah kita nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika ada semut tenggelam selalu kita selamatkan, Mbak. Hikmahnya apa? Dengan perbuatan-perbuatan kecil kita tapi terus-menerus kita lakukan, bisa jadi perbuatan-perbuatan kecil kita tadi ini yang menyelamatkan kita ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita berat untuk melakukan ibadah-ibadah yang besar, belum sanggup, maka kerjakanlah ibadah-ibadah yang kecil, baik bagi diri kita, baik kepada pasangan kita maupun kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah dan kita bisa mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja materi kita pada malam hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Pak, kalau saya ngisi pengajian saya buka 2 pertanyaan. Barangkali ada yang kurang berkenan atau ada yang mengganjal di hatinya, kami persilahkan untuk bertanya. Kalau bisa kami jawab, kami jawab. Kalau tidak, kami bawa pulang, kami cari nanti jawabannya. Baik Pak, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Alhamdulillah. Oh, silakan Pak. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gini Ustaz, kita tahu mencintai Rasulullah itu harus Ustaz. Kita rindu. Tapi terkadang setan menggoda kita. Contoh bangun malam. Kita tahu orang yang sholat tahajud itu fadilahnya sangat besar. Betul. Allah angkat derajatnya. Insyaallah. Tapi ketika terbangun malam, hati ini berat. Bangun, kadang-kadang pergi kamar mandi, habis itu Masuk lagi. ini berat nih, ambil wudhu atau tidur, ambil wudhu atau tidur. Masya Jadi Allah. kira-kira bagaimana kira-kira Ustaz, agar hati ini yang katanya rindu betul-betul bisa dilakukan rindu itu Ustaz. Baik. Ini tipsnya ya Pak ya. Tip bagaimana hati kita ini bisa istiqomah mencintai Rasulullah, bagaimana istiqomah supaya kita ini taat kepada Allah. Kan itu hikmahnya yang menjadikan perkara kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya sangat menarik. Sesungguhnya ketika kita dihadapkan dengan sebuah tantangan, inilah sebuah ujian Pak. Satu, kita mesti menyadari itu adalah ujian. Ya, ujian itu Allah berikan kepada kita setelah kita mendapatkan ilmunya. Betul nggak Pak? Ketika kita sekolah dikasih ilmu baru dapat ujian.
Maka jadikan dengan penuh kesadaran itu ujian, kita yang menentukan mau lulus atau tidak. Itu dulu. Ketika kita mampu menjalankan ujian itu, maka akan timbul kesenangan di dalam hati. Yakin dan percayalah. Terkadang kita enggak menyadari, Pak, kita lebih mengutamakan nafsu kita. Ketika kita, nafsu itu sebuah keinginan artinya, Pak, ya. Jadi kalau kita ingin bangun malam, padahal udah Allah berikan petunjuk itu, Pak. Bangun tiba-tiba bangun jam 3 subuh. Dah bangun jam 3 subuh ini, tersentak gitu ya. Tapi ke kamar mandi habis itu terasa mau sholat, ingat ini mau sholat 2 rakaat, air dingin, mata mengantuk. Pilih yang mana? Ya Pak ya, dan ini bukan hanya Bapak saja, insya Allah saya juga mengalaminya. Kenapa? Ketika kita menyadari, oh ini ujian Allah, saya harus lulus, kerjakan Pak, ini satu. Tapi kalau kita menyadari itu sebuah ujian, yakin dan percayalah, oh besok ajalah. Kalau ditunda-tunda, satu, ibadah ini kuncinya Pak, ingat, ibadah dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin kalau jadikan panutan kita, standar kita, umur tidak ada yang tahu. Kadang kita merasa Pak umur kita panjang terus, sehat terus. Tapi kalau kita sadar, oh ini kesempatan, jangan-jangan ini kesempatan terakhir, maka kerjakanlah. Yang kedua, kita mesti yakin dan percaya bahwa sesungguhnya setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, ketika iman seseorang sedang naik, itu pasti berat untuk dilaksanakan. Maka tanda-tanda iman kita sedang naik adalah orang yang sering diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan ujian dan kita mampu melewati ujian-ujian tersebut. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi ada beberapa tips, mudah-mudahan selain daripada terus melatih diri dengan cara ingat ini ujian, oh kalau ini dikasih kesempatan enggak saya kerjakan, besok enggak ada kesempatan lagi, itu salah satunya. Yang paling penting adalah ibadah itu kalau sudah lillahi ta'ala Pak, insyaAllah jauh semuanya. Cuman untuk mendapatkan ketulusan dan keikhlasan beribadah itu enggak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Semuanya butuh proses dan latihan. InsyaAllah mudah-mudahan bisa ya Pak. Mudah-mudahan bukan hanya Bapak, doakan juga kami. Karena kita enggak tahu Pak, yang duduk di depan ini barangkali butuh juga diceramahi, butuh juga dinasihatkan. Maka apa yang kami sampaikan ini hakikatnya bukan tak lain untuk diri saya pribadi, mudah-mudahan menjadi orang yang bisa menjadi lebih baik dari kemudian harinya. Mungkin ada lagi yang lain? Oke, silakan Pak. Terakhir ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustaz, saya pernah dengar nasihat juga dari orang alim lah, bahwa kalau kita sudah pernah bermimpi dengan Rasulullah, ini alamat akhir hayat nanti insyaallah husnul khotimah. Insyaallah. Nah, jujur pengen kan, kalau jumpa langsung kan nggak mungkin lagi. Nah, tentu Betul. kalau mimpi ketemu Rasulullah tidak akan bisa setan menyerupai. Betul. Nah, yang kita tanyakan ini, adakah amalan yang bisa menyampaikan sehingga satu saat kita ini bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW? InsyaAllah. Masya Allah. Luar biasa Pak. Kalau hati sudah tertaut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan lagi ibadah sebagai standarisasinya. Bisa jadi seseorang yang pernah melakukan maksiat, tapi ketika itu dia bertobat dan mau mengenal Rasul, tulus beribadah kepada Allah, tulus dia mengikuti Rasul, niscaya ketika orang-orang yang seperti ini mendapat hidayah, jangankan ibadah 10 sampai 20 tahun, ibadah dalam waktu sehari 2 hari pun insyaallah bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa amalan bagi kita yang sudah mungkin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang di antara kita yang tidak ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Tentunya kita ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau hanya di dalam mimpi. Dulu saya pernah mendengar perkataan daripada ulama itu. Salah satunya orang-orang yang bisa dapat bertemu dengan Rasul dan dalam mimpi itu dia betul-betul mengaku dia adalah Rasulullah. Ini biasanya saya dapatkan beritanya dari saudara-saudara jamaah tablik yang senantiasa betul-betul menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebenaran dan menjadi motivasi di antara kita atas kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang dapat kita lakukan adalah kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perbanyaklah salat tahajud kepada Allah. Ketika kita salat tahajud di mana orang lain sedang nikmat dalam tidurnya, sedangkan kita sedang berusaha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, saya juga pernah mendengarkan orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa muliakan orang tua. Ini Pak, saya pernah dapat ilmu itu dulu. Ketika seseorang banyak ibadahnya, soleh dia dalam amalnya, tapi dia enggan memuliakan orang tuanya, maka ini jadi sebuah hijab atau tabir dia terhalang untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dua ini yang dapat saya sampaikan, sebagaimana mungkin kita juga menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian berbaktilah kepada kedua ibu bapa kita. Ketika kita memuliakan mereka, meminta doa kepada mereka, semoga kita menjadi anak yang soleh, insya-Allah mudah-mudahan dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kalaupun ada ingin pertanyaan yang selanjutnya, silakan hubungi nomor di bawah ini, insya-Allah nanti kita balas. Mungkin itu saja, kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.